Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Dipenjara. Walah. Bapak harus berani dipenjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Semudah kui Anda mengatakan kami akan minta maaf. Wow. Enak. TPUA akan minta maaf jika ijazah asli. Orang-orang ini yang sangat gencar sekali ketika di awal ya, mereka gencar sekali mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu. Tapi sekarang kok malah berbalik arah. Mereka malah akan meminta maaf seperti itu ya. Sepertinya mereka sudah melihat celah yang sebenarnya tidak boleh dimasuki. Dan sebenarnya mungkin ya mereka sudah menyadari bahwa dan sudah melihat bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya, mungkin seperti itu makanya mereka berbalik haluan meminta maaf sesegera mungkin, meminta maaf di awal. Atau mereka sudah mendengar bahwa akan ada perlawanan dari Pak Jokowi seperti itu. Di sini akan ditanggapi oleh teman-teman netizen. Seperti apa tanggapannya? Kita langsung gas ke videonya. Kawan-kawan yang kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Dipenjara. Walah. Bapak harus berani dipenjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh. Teriak-teriak, Jokowi jelas ijazahnya palsu. 1000 miliar persen ijazahnya palsu. Bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egy Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya, penakut. Oh iya. Sekarang malah berbalik arah ya guys. Dia jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Vero. Iya benar, tidak semudah itu untuk minta maaf ya. Setelah apa yang terjadi begitu, setelah mereka membuat kegaduhan. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Maaf ya nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kegaduhan yang ditimbulkan itu ya nggak bisa selesai dengan minta maaf. Ya harusnya kan ya mikir dulu kan. Fitnah, terus opini-opini yang sudah tersebar seperti itu kan juga nggak bagus kalau cuma minta maaf saja. Makanya hati-hati bos. Nggak usah aneh-aneh. Ki butuh klarifikasi ki. TPUA wingi jarine tim pembela ulama dan aktivis. Tim pembela ulama dan aktivis. Oh ya, TPUA ya guys. Saiki tim pengacara ulama dan aktivis. Ngene lho Pak. Gerombolan mungkin gawe ontrano. Ini bener apa ya? Pak Jokowi. Ijazahnya palsu. Semudah kui Anda mengatakan kami akan minta maaf. Wow.
Enak Amazing ya, sekali Pak. cocot you. Kowe wis geger sak Indonesia perkara gerombolanmu sudah bikin kisruh di Indonesia karena kelompokmu. Sekarang semudah itu kamu hanya mengatakan minta maaf. Tidak bisa. Kami bukan tim ya, tapi pro Jokowi. Mungkin kalau sudah dikomandokan, silahkan ambil sikap. Kalian itu pasti dituntut balik. 1, bikin kerusuhan. 2, pencemaran nama baik, menfitnah. Gitu loh. Jadi gak semudah itu sampean bilang minta maaf. Lunyu ilatmu. Mohon maaf mau tanya. Itu bibir apa-apa kok ngomongnya enteng sekali minta maaf. Sudah bikin geger kok cuma minta maaf. Ya nggak bisa lah. Pasti nanti ada yang mendesak Pak Jokowi untuk menuntut balik. Tapi kan kita semua tahu rakyat Indonesia Pak Jokowi itu orang yang seperti apa. Kalau saya pribadi dalam posisi Pak Jokowi mungkin kesabaran saya sudah limit. Sudah Sudah limit. tidak ada kesabaran. Oke. Saya akan menuntut balik Habis pencemaran gitu ya, nama Pak, baik ya? dan penfitnahan. Karena apa? Mereka tidak bisa membuktikan dengan sendirinya. Saya tanya balik, kata profesor siapa itu yang kemarin yang seorang aktivis hukum ya, kok kalian bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Emang pernah kalian lihat ijazah Pak Jokowi? Dikasih fakta seperti apapun, gerombolan kalian itu pastinya akan tetap bilang, itu palsu, itu baru dicetak, itu editan, itu karena apa? Hanya untuk menutupi malu, gitu loh. Paham? Jadi kalau kita di komando, tim Projo di komando, Pro Jokowi di seluruh Indonesia di komando, silakan sampai ambil tindakan. Pasti ada tuntutan kebetulan tentang perbuatan tidak menyenangkan kalian itu. Tadi ada juga nyebut Partai Pemersatu Bangsa PPB. Kok aku sering lihat Pemersatu Bangsa itu kelihatannya itu di banyak video seperti Facebook, TikTok ataupun snack video atau aplikasi yang lain ya. Namanya Pemersatu Bangsa itu biasanya link-link bokep. Itu beda ya, Pak. Berarti partaimu itu partai apa itu? Partai Calon apa itu? presidennya Egy Sujana, ketua umumnya Egy Sujana. Egy Sujana mau jadi presiden, mau jadi apa negeri ini? Aduh, si Bapak. Amburadul berantakan. Egy Sujana, bawah naungannya anteknya Rizik Syihab. Ada mantan FPI ini tahu semua apa doktrinnya Rizik Syihab ke antek-anteknya, ke laskar-laskarnya itu. Bajunya sekarang sama panji-panji udah sak bakar semua. Mendingan daripada sampai demo nggak jelas, anak istri di rumah kelaparan, kerja yang bener. Memang mati itu nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti sampai pas demo ada mobil lewat, sampai kesantap mobil terus. Terlalu jujur si Bapak mah. Tidak ada maaf bagi seorang pemfitnah. Paham? Yalah, ternyata ada udang rupanya di balik bakwan. Pantas aja ngotot nyalain Jokowi ijazah palsu. Ternyata mau nyalonkan diri juga di tahun 2029 menjadi presidennya. Paling juga yang milih gerombolan sakit hati. Jadi Ya enggak? wakil presiden. Bener nggak? Bener dong. Yang 82 barisan Pak Jokowi yang nggak mungkin lah. Asyum. Hei, enak aja loh kalau ijazahnya Jokowi
Asli ya kita minta maaf. Nggak ada minta maaf, penjara. Tahu penjara. Lo yang dipenjara. Ini apa pada geram Jokowi ya yang orang-orang ya. dipenjara? Kalau ijazahnya Jokowi asli, lo yang dipenjara dong. Enak aja lo bikin rusuh selama ini. Udah nama baik Jokowi udah rusak karena lo semua dihujat. Karena kalian punya pekerjaan. Terus sekarang kalau nanti ditemukan bahwa Jokowi ijazahnya asli, ya paling kita minta maaf, kita cabut masalahnya. Nggak ada, cabut-cabut, teruskan. Kalian harus dipenjara. Enak aja. Emang kalian itu siapa yang datang ke rumahnya Jokowi? Polisi bukan, KPK bukan, kejaksaan bukan. Main datang aja tanya ijazah. Nggak ada. Laporkan. Pak Jokowi sekarang kan udah serius mau laporkan. Nah mereka udah deg-degan ini. Ya kan? Mana ada orang yang ijazahnya palsu mau berani laporkan mereka. Harus dilaporkan. Dan senang banget kita pendukung Jokowi kalau liatin mereka di penjara. Udah 2 nih yang di penjara, udah 2 nih yang biasa teriak-teriak Jokowi, PKI apa Jokowi Cina lah apa semua sebenarnya udah di penjara 2 orang. Tapi adalah yang ibu-ibu tuh yang berhijab, pokoknya adalah itu yang sering teriak-teriak. Kalau ada demo apa dia selalu teriak-teriak. Udah di penjara. Tunggu nih, pengen banget lihat si Roy Suryo nih sama Egy Sujana di penjara sama orang-orang itu. Sekarang Amin Rais tumben sekarang dia bikin video, Mas Joko, nggak ada. Lu selalu bilang sama Jokowi Mulyono main apa aja itu, pengacaranya yang lapor ke Solo bilang begini, nanti kalau dalam persidangan ternyata ijazahnya Jokowi asli ya kita cabut. Nggak ada cabut-cabut, nggak ada. Minta maaf terus cabut. Enak aja lo. Cari Mesti aman penjarain ya. semua si Responsina, si Anipar, si Roy Suryo, Dr. Tifa. Mesti dipenjarain semua. Termasuk Rocky Gerung, Amin Rais. Dipenjarain semua. Kurang ngajar benar mereka itu. Jadi kita tunggu aja nih, Jokowi udah serius. Hajar terus Pak Jokowi. Jangan pernah kalah sama orang ini. Kalau dibiarkan, kacau negara ini. Enak benar kalau nanti ijazahnya Jokowi asli, ya kita minta maaf. Nggak ada minta maaf. Lo semua harus dipenjara. Seenak jidatnya aja tuduh orang ijazah palsu. Sekarang Jokowi lagi serius mau laporin kalian semua, baru bilang nanti kalau ijazahnya asli ya paling kita minta maaf dan cabut. Hai, nggak ada. Harus diteruskan. Ini antara kalah dan menang. Kalau lu yang menang, Jokowi dipenjarain. Tapi giliran Jokowi yang menang, kalian cuma cabut terus pergi begitu aja. Nggak ada. Jokowi namanya udah rusak selama ini karena kalian. Nggak bisa. Enak aja. Nanti kalau ternyata dalam persidangan ijazahnya Jokowi asli, ya kita cabut dan minta maaf. Nggak ada. Keenakan kalian. Mesti dipenjara. Gak ada main selesai begitu aja. Jokowi harus serius nih. Tangkepin semua. Yang 2 orang kan udah masuk penjara. Tinggal ini nih. Orang-orang nih. Pengacaranya Roy Suryo. Semuanya itu. Egy Sujana. Pokoknya semualah. Yang termasuk asegap-asegap itu. Masukin semua penjara. Mereka yang sok tahu. Ya kan? Jangan biarkan mereka menghancurkan nama baik orang. Jokowi nggak bisa diam selama ini, nggak bisa tenang karena mereka terus saja mengejar. Udah kejar di UGM udah bilang ini asli. Mereka kejar lagi ke rumahnya Jokowi mau lihat. Emang siapa kalian? Hakim bukan, polisi bukan. Hak apa? Main datang aja bilang mana ijazahnya asli apa enggak. Yang ada buat orang kesel ya. Datang-datang langsung mau ngelihat gitu. Ijazahnya mana? Lihat dong. Kalau saya mah saya usir. Nggak ada mau datang-datang ke rumah Tapi saya. mungkin ini ya kali Apa ya. hak Mungkin kalian? ini kali Kak, kayak alibinya aja mau ngelihat ijazah. Padahal kan mau ke kediamannya Pak Jokowi. Gitu. Lagi dan lagi
anak-anak Abah yang selalu berbicara bahwa mereka adalah kaum-kaum cendekiawan, kaum-kaum yang pintar, yang cerdas. Ya, kalian itu gak capek apa? Urusan kalian cuma itu aja. Sudah beberapa kali itu aja. Carilah kerjaan lain ya. Ya, cuma sekedar mengingatkan. Kalau masih banyak kerjaan lain, nanti kalah lagi, gugat lagi, kalah lagi, gugat lagi. Stres kalian sampai jenggot kalian itu yang putih itu nanti warnanya berubah jadi hijau, ya. Tuh, sebab jatuh rokok. Minta maaf, Cok. Ya ampun, minta maaf. Ampun. Ya kalau salah ya, salah lah. Om ya, Om. Ya, udah nuduh, udah buat gaduh, buat ribut. Kasihan tuh Pak Jokowi ya, presiden kita yang ke-7 paling hebat itu ya. Lanjutlah Pak Jokowi, jangan ada kata maaf lagi lah untuk mereka itu ya. Bapak kan udah sabar terus, sabar kan. Ya kalau mereka benar-benar salah ya, menurut saya kami rakyat biasa ya harus. Wah, jadi kalau misalnya asli mereka minta maaf, tapi kalau misalnya palsu gitu akan dilanjutkan seperti itu. Dan benar ya tanggapan dari teman-teman netizen, tidak semudah itu meminta maaf setelah kegaduhan yang dilakukan ya. Sebelum-sebelumnya mereka berteriak, membuat kegaduhan, berteriak bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu dan sangat sensitif dengan keluarga Pak Jokowi begitu. Dan sekarang mereka malah meminta maaf. Ya tidak salah meminta maaf, cuman kembali lagi apakah Pak Jokowi mau dengan cara hanya meminta maaf gitu? Ya pastinya enggak dong. Dengan setelah apa yang terjadi pada beliau ya, pastinya tidak. Jawabannya pasti ya. Setiap manusia itu ada batas kesabarannya. Oke, kalau menurut kalian seperti apa video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!